Nah, ketika anak yang dibesarkan oleh ayah yang abusive, sangat besar kemungkinan ketika dia masuk pernikahan dia juga melakukan itu. Akui perasaan-perasaan yang sekarang menguasai kita karena hubungan dengan ayah itu ya. Apakah marah, apakah kecewa, apakah apalagi ya sedih, apapun itu perasaan kita, akui itu pada Tuhan. Tapi good newsnya kita punya Bapa di surga yang sempurna, yang dapat mengubahkan kehidupan kita, dan Bapa di surga menunggu kita untuk datang kepada Tuhan. Oke, kita ketemu lagi ya di sesi yang kedua di program Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, nah kali ini kita ngebahas fatherless buat kalian yang mungkin baru join dan belum ngikutin tadi dari awal ya, atau mungkin tadi cuman ngikutin separuh. Tapi buat kalian yang mungkin cuman ngikutin separuh atau penasaran dengan versi visualnya, kalian bisa banget kunjungin di channel kita di Disciples Media, karena tentu saja ini dokumentasikan secara visual juga. Jadi kalian bisa lihat videonya di channel kita di Disciples Media jam 6 sore setiap hari Selasa. Jadi besok akan ditayangkan hari Selasa tanggal 12 untuk sesi pertama, dan tanggal 19 akan ditayangkan yang akan kita bicarakan sekarang nih, atau sesi yang kedua. Ya. Seperti itu ya. Dan sedikit recap tadi bahwa yang kita obrolin tadi seputar fatherless, di mana aku tadi mengingat ada 3 peran penting seorang ayah ya. Ayah itu ya memang dia itu secara darah daging dia memang seorang ayah. Lalu ayah itu juga harus mencukupi secara materi untuk anak-anaknya secara khusus. Dan yang paling terakhir nih, yang paling penting atau bisa dibilang level tertinggi ya sebagai seorang ayah itu mencukupi juga dalam hal psikologi, supaya itu membangun dengan membangun kepercayaan, kesetiaan sama anak, juga memberikan hikmat-hikmat tadi ya, hikmat lain dari Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, tadi kita juga sedikit spoiler bahwa kita akan ngebahas soal dampaknya ayah nih ya kepada anak cowok dan anak cewek. Tadi Kak Ika sudah sempat bilang bahwa ada keunikan nih. Nah, seperti apa sih Kak sebenarnya peran ayah itu sama cowok dan sama cewek? Oke. Dampak ya, jadi dampak kita ngomongin dampak figur ayah kepada anak laki sama anak perempuan. Ya. Nah, jadi dampak dari kegagalan kali ya, kegagalan figur ayah dalam melakukan perannya kepada anak laki sama perempuan. Ini ada yang disebut namanya father wound istilahnya. Father wound. Jadi luka batin yang disebabkan oleh hubungan dengan ayah yang menyakitkan. Gitu. Ada mother wound itu juga ada. Jadi biasanya kita tuh tumbuh di banyak luka batin, bisa dari father wound, mother wound, atau teenage wound. Jadi luka batin masa remaja, yaitu pengaruhnya dari lingkungan ya, dari pertemanan dan lain sebagainya gitu. Tapi hari ini karena kita lagi ngomongin father, jadi kita mau fokus ke father wound gitu ya. Nah, luka batin yang terjadi pada anak laki-laki, kita bahas dulu ada pada anak laki-laki ya. Jadi yang paling utama itu memang menimbulkan rasa insecure, rasa nggak aman gitu ya. Nah, rasa nggak aman nih ada sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor. Tapi yang disebabkan oleh luka batin dari seorang ayah itu dampaknya dalam. Gitu. Jadi dikatakan yang penyebab yang menimbulkan luka yang dalam tuh dari figur father wound ya. Luka dari karena hubungan dengan ayah yang menyakitkan gitu ya. Nah, untuk anak laki-laki, karena laki-laki ini biasanya lebih keluar gitu ya, lebih agresif gitu ya. Jadi memang banyak father wound ini menyebabkan ya kenakalan-kenakalan remaja gitu ya, ketergantungan narkoba kayak gitu. Lalu ada kemarahan yang besar sekali sehingga ingin menyakiti. Bahkan Frederick Buechner dia pernah mengisahkan ada seorang anak laki-laki yang dia bunuh papanya, dia tembak papanya karena dia sangat marah dengan papanya. Tapi setelah itu dia nangis-nangis, dia bilang I want my dad, aku mau papaku. Jadi marah sekali terhadap ayahnya, tapi haus kan figur ayahnya at the same time gitu. Jadi menimbulkan rasa seperti itu dan bisa agresif sekali gitu ya, agresivitasnya bisa tinggi gitu. Nah, kemudian banyak juga yang dirasakan anak itu adalah father wound menyebabkan dia lebih ke rasa dominannya sedih misalnya. Tapi seringkali kalau laki-laki itu kan nggak ekspresif gitu ya. Nggak ekspresif tentang kesedihan, nggak mengungkapkan itu. Jadi akhirnya rasa sedih itu tidak terproses gitu loh. Apalagi banyak cowok biasanya nggak mau nangis kan. Jadi nggak depan umum gitu kan. Bahkan mungkin sendiri pun sulit juga gitu. Pengen rasa butuh ini cuman nggak bisa gitu. Karena sosial udah membiasakan anak dari kecil cowok nggak boleh nangis gitu kan. Jadi banyak perasaan-perasaan emosi itu terpendam semua gitu. Nah, jadi akhirnya keluarnya ya ke perilaku-perilaku yang
ya adiksi pornografi, kemudian ya yang kita udah pernah bahas kemarin-kemarin itu gitu ya. Bahkan narkoba juga banyak ternyata setelah dilihat ke belakang ada luka batin dengan ayah. Nah, aku juga pernah kerjasama sama seorang pemuda di Bandung waktu itu, kami kerja bikin alat peraga untuk buku Teens Alive, pakai ini nih Tanah Liat, dan dia tuh ambil jurusan keramik di ITB gitu kan. Nah, aku heran, kamu cowok kenapa sih berminat sekali sama topik ini gitu kan, ya belajar itu keramik. Dia bilang ya karena kan Tanah Liat itu kan tanah, kita nih kan tanah gitu, debu tanah gitu. Jadi ketika dia melakukan keramik itu seperti lagi refleksi diri gitu. Nah, dia itu aktivis di sebuah tempat rehab di Bandung. Aku lupa itu rehab untuk narkoba atau AIDS gitulah. Aku lupa detailnya. Terus setelah kita bikin video itu, terus dia mikir, kayaknya bisa nih ya aku pakai Tanah Liat ini untuk terapi di sana gitu. Nah, akhirnya dia pakai nih terapi di sana dengan para pecandu itu, dan kalau nggak salah juga ada yang AIDS juga. Nah, selama itu dia terapi itu, aktivitas dengan Tanah Liat itu keluar semua, dan ternyata banyak luka batin dengan ayahnya. Justru topik itu yang keluar gitu ketika mereka ngobrol gitu ya. Jadi itu tadi ya, bisa arahnya juga ke sana. Kemudian seringkali luka batin anak laki-laki juga disebabkan karena ayah lebih banyak mengkoreksi daripada memberikan pujian. Dan itu kayaknya kecenderungan cowok lebih lihat mau memperbaiki sesuatu gitu, mau mengoreksi, akhirnya kurang melihat apa yang harus, sisi lain yang harus dipuji dulu gitu. Jadi tidak ada afirmasi, anaknya nggak tumbuh dengan rasa percaya diri, tidak bisa melihat potensi dirinya gitu, karena yang dia terima terus koreksi-koreksi, nggak pernah ini loh kamu tuh hebat di sini, kamu tuh punya bakat ini loh. Nah, itu dia butuh dengar itu dari papanya tuh, sehingga dia merasa aku ini punya potensi, kepercayaan diri bisa tumbuh gitu ya. Dan juga bisa mengarahnya nanti ke pernikahan juga. Nah, ketika anak yang dibesarkan oleh ayah yang abusive, sangat besar kemungkinan ketika dia masuk pernikahan dia juga melakukan itu terhadap istrinya, karena itu yang dia lihat terus dilakukan oleh papanya juga kepada mamanya gitu ya. Kemudian jadi bisa konflik-konflik rumah tangga, bahkan perceraian juga akarnya bisa jadi dari situ gitu. Perselingkuhan juga termasuk di dalamnya ya. Kenapa sih orang selingkuh? Karena ada kekosongan di dalam dirinya, dia berusaha cari kosongnya dari mana. Bisa jadi karena itu tadi, hubungan dari ayah yang dari kecil tidak menyenangkan, dia tidak, kebutuhan psikologisnya nggak keisi gitu dari pihak ayahnya, akhirnya ya kosong dan akhirnya mencari gitu. Nah, itu kalau dari segi laki-laki ya. Sama ini nih, banyak anak laki-laki juga sulit tunduk pada pihak otoritas. Ya, otoritas siapa? Bisa jadi guru, bisa jadi aparat keamanan, nggak mau taat hukum kayak gitu. Itu bisa jadi berakar dari itu tuh, karena dia benci dengan figur otoritas di keluarganya, siapa? Ayahnya gitu. Jadi akhirnya begitu ngeliat figur otoritas maunya rebel aja gitu, ngelawan terus gitu, nggak mau tunduk. Ya contoh yang tadi, kasus yang aku tadi ngomongin yang lagi sidang itu kan, itu sampai jaksa sama hakim tuh sampai kesel gitu sama dia, nggak sadar-sadar sih kesalahannya gitu. Sulit begitu melihat mana yang benar mana yang salah, karena bisa jadi dari ayah tidak pernah mengajarkan otoritas moral, nggak pernah ngajarin anaknya mana yang benar mana yang salah, mana yang boleh mana yang nggak boleh gitu. Itu nggak pernah diajarin, sehingga akhirnya besar ya itu nggak tahu moral gitu, kayak nggak tahu benar salah gitu. Bahkan sudah melakukan kesalahan sedemikian, sudah di sidang pun masih kayak masih nganeh aja kalau salah gitu kelihatan. Kan kelihatan banget kan. Nah, itu bisa jadi karena father wound itu yang belum diberesin. Dan waktu aku lihat interview ayah papanya ya, papanya cuma bilang, ya anak saya itu kan melakukan kenakalan remaja biasa, cuman kebablasan. Ya ini bapaknya juga nggak benar juga nih, udah kayak gitu bisa dibilang kenakalan biasa. Loh, penyiksaan kriminal awalnya dari mana? Dari bully kan? Iya. Dari bully kecil aja sudah nggak ditanggapi serius bahwa itu salah. Ya akhirnya berkembangnya sampai akhirnya tindakan kriminal seperti itu gitu. Nah, jadi itu mungkin kira-kira dampaknya kalau ke anak laki-laki. Kalau ke anak perempuan biasanya bisa terlihat dari hubungan dengan lawan jenis. Jadi kalau mungkin pernah tahu nih kasus-kasus cewek muda yang sukanya jalin hubungannya dengan orang yang lebih tua, atau selalu dengan suaminya orang, itu bisa ditrace balik, dilihat pola hubungan dengan ayahnya seperti apa dulu, gitu. Karena dia mengingini atau punya kehausan kasih sayang terus menerus dari figur laki-laki karena nggak dapat dari ayahnya mungkin. Atau juga bisa menyebabkan seorang cewek jadi dingin juga bisa terhadap lawan jenis. Kayak dia berusaha membuktikan bahwa dia tuh independen, dia sangat independen, nggak butuh laki-laki gitu.
Jadi berusaha banget, pokoknya aku bisa sendiri, aku nggak butuh laki-laki. Nah itu bisa jadi juga pernah ada hubungan dengan ayahnya yang mungkin ayahnya cenderung mengabaikan dia, nggak pernah perhatiin, atau dia yang harus terus memenuhi kebutuhan ibunya, menolong ibunya, kayak gitu. Akhirnya ada kemarahan, kebencian kepada ayah juga bisa kan. Akhirnya pas dia besar dia mau, aku nggak butuh laki-laki, aku nggak mau nikah, aku bisa jalan hidupku sendiri tanpa figur laki-laki. Nah itu bisa di-trace back ke situ, gitu. Nah bisa jadi juga dia nggak peduli dengan kebutuhan dirinya. Jadi aku punya teman yang seperti ini juga. Jadi ayahnya, orang tuanya menempatkan dia sebagai, ini istilahnya tuh ada mother earth daughter. Jadi dia anak perempuan yang harus selalu memenuhi kebutuhan orang tuanya. Oke. Bahkan adik-adiknya dia ngurus, bukan orang tuanya yang ngurus gitu. Itu juga akhirnya membuat dia menjadi fokus terus sama kebutuhan orang lain gitu. Nggak bisa berkata tidak gitu, nggak punya batasan yang jelas. Pokoknya hidupnya habis aja, untuk energinya habis untuk orang lain, kebutuhan orang lain, khususnya orang tuanya. Akhirnya untuk dia sendiri juga, ya dianya berdarah-darah gitu ya, karena nggak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Betul. Ada juga yang tipe victim daughter, jadi anak perempuan yang selalu merasa dirinya korban dan dia mengizinkan dirinya dikorbankan terus gitu. Oke. Jadi kayak itu tuh ada kasus tuh di waktu itu sempat viral juga, cowok-cewek pacaran, yang cowoknya tuh petugas kebersihan gitu, lihat nggak? Itu viral banget. Jadi ceweknya ini di abuse di jalan umum, di jalan raya, ditabrakin pakai motornya. Itu ada kasusnya viral banget. Jadi lagi di pinggir, ya mungkin kayak di halamannya orang gitu ya, tapi di jalan umum. Mereka berantem di situ, si cewek ini udah abis-abisan digebukin, ditabrak lagi pakai motornya dia gitu, kayak dilindas gitu. Itu viral kasusnya. Dan banyak cewek yang kayak gini dan membiarkan dirinya di abuse kayak gitu sama pacarnya. Itu bisa trace balik juga. Bisa jadi di keluarganya papanya abusive ke mamanya atau ke dianya sendiri. Akhirnya dia tumbuh dengan merasa ya nggak punya harga, iya victim, dan dia rasa aku nggak punya harga, aku layak diperlakukan seperti ini. Itu bisa juga ke situ dampaknya. Atau cewek yang sangat butuh sentuhan fisik terus-menerus dari lawan jenis. Dan ini biasanya nanti larinya ya ke pergaulan yang bebas segala macam, dan ya udah kayak dirinya butuh banget, sangat haus sentuhan fisik sehingga ya mau relain apa aja gitu. Itu juga bisa ke situ. Atau kalau dalam pernikahan, pasangan atau istri yang banyak sekali menuntut dari suaminya. Menuntut secara materi, ya bisa jadi karena sama ayahnya hanya level 2 tadi. Fokusnya kebutuhan materinya dibanyakin gitu, emosionalnya enggak. Nah pas nikah dia juga akhirnya dari pasangannya dia menuntut pemenuhan materi terus gitu. Bisa jadi kayak gitu juga. Ini juga aku suka tertarik tuh kalau ngeliat kasus-kasus sekarang banyak tuh kan yang istri-istri yang wah pokoknya head on terus hidupnya, ya kan, yang barusan ada kasus lagi itu kan istri itu kadang mikir nggak masuk akal banget sih ini kok suaminya mikirin materi terus ke istrinya gitu ya. Ya bisa jadi juga si istri juga coba lihat ke belakang, bisa jadi seperti ini juga. Atau ada juga cewek-cewek yang tidak pernah papanya mengatakan kamu cantik, kamu berharga. Itu perlu loh cewek dengar itu dari papanya. Papanya mengakui kelebihan dia, papanya mengakui penampilan fisiknya dia. Afirmasi seperti itu juga diperlukan sama anak perempuan. Gitu, sehingga nanti kalau dia bertumbuh dia punya image diri yang baik gitu. Nah, kalau dia nggak dapat itu dari papanya, ntar besar dia fokus diri ke penampilan. Karena butuh diakuin orang, butuh diakui, butuh dipuji. Kayak kita bahas FOMO kemarin kan, butuh eksis, makanya dia wow, penampilannya foto-foto di mana-mana, butuh apa? Pengakuan. Bisa jadi juga balik ke situ, kurang afirmasi yang positif dari ayahnya. Dan juga anak perempuan tuh mengamati bagaimana papanya melihat perempuan lain selain ibunya. Gitu. Itu anak perempuan juga peka di situ. Nah, ketika anak yang lihat papaku nih kok ngeliat tipe cewek yang kayak gini, kok dia kayaknya tertarik. Nah, dia berusaha menampilkan dirinya seperti cewek yang disukai, yang papanya suka lihat gitu. Nah, jadi kalau papanya suka mengagumi istrinya gitu ya, misalnya suka cewek yang sederhana, anaknya cenderung kayak gitu juga gitu. Karena dia butuh diakuin sama papanya. Dia butuh dia butuh tahu bahwa papanya tertarik kepada dia gitu. Dengan cara yang benar ya, maksudnya papanya berminat kepada dia, mengasihi dia, memperhatikan, menghargai dia gitu. Itu sih kurang lebih dampaknya kepada anak laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi selain ada tingkatan usia yang tadi kita bahas di sesi pertama, rupanya untuk cowok dan cewek itu juga ada perbedaan ya pastinya. Dimana ya masing-masing cowok dan cewek pasti beda. Betul. Tapi in general ya itu tadi kita sudah jelasin ya. Terima kasih Kak. Nah ini ada satu pertanyaan yang masuk, tapi kayaknya pertanyaan ini bisa kita sambungkan sama
pertanyaan berikutnya, tapi aku bacakan aja ya. Oke, boleh. Ini dari Ima. Apakah ayah sambung atau om, adik dari ayah atau ibu bisa menggantikan figur ayah yang memang sudah dipanggil Tuhan? Nah, ini ada juga pertanyaan kita yang kelima, mungkin bisa ini Kak ya, bisa berkait ya. Jadi aku langsung tanyakan aja untuk menjawab pertanyaan Ima. Ini kita langsung aja ke pertanyaan kelima. Nah, kita kan nggak bisa ngubah ayah kita Kak ya. Jadi misalkan sudah terjadi apapun itu di masa lalu, kita nggak bisa merubah, terutama figur ayah kita gitu. Dan kita nggak bisa mengembalikan apa yang sudah terjadi juga. Misalkan ayahnya sudah tidak ada atau dalam keadaan sakit dan mungkin broken home akhirnya pisah dan lain sebagainya, itu ya sudah, itu sudah lewat gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau memang katakanlah figur ayah itu sudah tidak ada? Seperti itu. Apakah bisa digantikan oleh siapa dan seperti apa tuh Kak? Ke pertanyaan pertama dulu ya, dari Ima tadi ya. Halo Ima, makasih untuk pertanyaannya ya. Ya semoga sesi pagi ini juga menolong Ima dan juga mungkin teman-teman yang punya pertanyaan yang sama pastinya ya. Bisa digantikan kah? Bisa. Gitu ya. Jadi ya contohnya juga dengan keluarga yang single mother gitu ya, yang memang hanya ada ibu, nggak ada ayahnya gitu. Gimana? Ya itu seringkali kalau bicara topik ini ada ibu-ibu yang single suka bertanya seperti ini. Dan bisa gitu ya. Jadi kalau dalam keluarga tuh ada figur laki-laki yang lain, ada opa misalnya, atau ada om yang dewasa secara rohani. Nah, penting tuh itu tuh. Ketika kita mencari figur pengganti ayah kita, pastikan bahwa orang itu adalah orang yang dewasa secara rohani. Itu nomor satu. Karena kalau tidak, dia tahu kebutuhan kita apa dan bisa memanfaatkan itu, yang bisa menjadi bahaya gitu ya. Jadi yang pertama doakan. Kalau kamu butuh figur ayah, doakan itu, minta sama Tuhan tunjukkan orang yang tepat, secara khusus orang yang dewasa rohani, yang bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan, bisa menjadi mentor gitu ya. Tapi pastikan juga harus dilihat kesepakatan juga dengan misalnya om ya, istrinya juga nyaman dengan itu misalnya. Jadi bukan hanya dengan si om, tapi dengan istrinya juga ya. Jadi sekeluarga gitu. Jadi itu bisa secara singkat aja aku jawab bisa. Bisa om, bisa opa, bisa kakak rohani atau pembina rohani, atau bahkan hamba Tuhan mungkin di gereja yang dewasa rohani dengan sepengetahuan istrinya. Tapi sekali lagi doakan dulu gitu ya. Doakan. Dan biasanya perempuan tuh punya insting ini orangnya baik apa enggak gitu. Termasuk ibu-ibu single misalnya. Aku agak lebarkan sedikit mungkin jawabanku, bukan hanya ke kalau tadi Ima bertanya tentang figur ayah buat dirinya ya. Tapi mungkin kalau di sini ada ibu-ibu muda yang single juga dan bertanya apakah saya bisa mencarikan figur ayah pengganti untuk anak saya, bisa. Tapi ya itu, yang pertama doakan, dan yang kedua kalau ibu itu biasanya punya insting gitu, mana laki-laki yang bisa dipercaya untuk menjadi figur ayah untuk anaknya gitu. Jadi sehingga jangan sampai kejadian malah anaknya mengalami pelecehan gitu ya. Nah itu biasa ibu-ibu punya kepekaan tersendiri dalam hal itu. Jadi itu ya mungkin jawaban saya, bisa, tapi doakan sungguh-sungguh dan lakukan dengan cara yang benar gitu, supaya tidak malah menimbulkan masalah lagi di kemudian hari. Ya kayak contoh di Alkitab sih Esther ya. Esther dengan Mordekai gitu kan. Esther udah nggak punya ayah kan, tapi Mordekai itu menjadi seperti menggantikan figur ayah dan menjadi ayah yang luar biasa buat Esther, yang membina dia secara rohani, membina dia karakternya juga. Aku rasa juga pasti ya memang nggak ditulis detail ya di Alkitab tentang itu, tapi dari bagaimana si Esther bisa melihat perannya, bisa melihat panggilan hidupnya, terutama itu dari Mordekai gitu. Gimana Mordekai membimbing dia, kata-kata Mordekai, nasihatnya, hikmatnya itu luar biasa. Jadi itu mungkin satu contoh dari Alkitab bahwa bisa ada figur pengganti ayah yang sungguh-sungguh menolong dia untuk secara rohani bisa bertumbuh, karakternya juga bisa kuat, kemudian bisa menjadi alat Tuhan juga untuk menolong si anak melihat apa panggilan hidupku gitu. Tuhan mau apa melalui hidup aku gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Ima ya. Semoga Ima udah terjawab pertanyaannya. Nah yang kedua tentang gimana nih kalau sudah terjadi dan udah nggak bisa dibalikin lagi. Betul. Ayah sudah meninggal ya pasti udah nggak bisa dikembalikan lagi kan. Betul. Atau orang tua sakit kita juga nggak bisa menyembuhkan dia untuk melakukan perannya lagi. Atau ya orang tua yang abusive, terus gimana? Nah ini sebenarnya topik kita yang kelima nih yang kita mau bahas ya hari ini ya. Nah intinya gini teman-teman. Kita hidup di dunia yang berdosa gitu. Di dunia yang jatuh, dipenuhi dengan manusia-manusia yang berdosa juga, dipenuhi dengan ayah-ayah yang berdosa, ibu-ibu yang berdosa, dan anak-anak kita sendiri juga berdosa. Sehingga seperti saya katakan tadi, kita di sini bukan untuk menghakimi atau menyalahkan, tapi sebaliknya, di sini saya mau ngajak
untuk kita melihat, oke, sekarang coba kita pikirkan, ini yang sudah terjadi dengan hidupku dalam hubungan dengan ayahku. Ayahku mungkin sudah menyakiti aku, tidak memenuhi kebutuhanku secara rohani, secara emosi. Ayahku mungkin abusive atau apapun itu dulu dan sudah nggak bisa diperbaiki. Tapi yang saya mau ngajak teman-teman hari ini lakukan adalah coba lihat apa dampaknya kepada aku sekarang, pada perilakuku sekarang. Dan mengambil, apa ya istilahnya, mengambil tanggung jawab kita atas reaksi kita. Jadi gini, oke, ayahku pernah menyakiti aku. Reaksi yang timbul dalam hatiku karena itu apa? Kemarahan misalnya, aku marah, aku benci ayahku. Ambil tanggung jawab itu. Ini bagianku yang aku harus selesaikan dengan Tuhan. Aku harus minta pengampunan kepada Tuhan atas rasa marahku, atas kesedihanku, atas kekecewaanku. Sekalipun disebabkan oleh papa, tapi itu tanggung jawab papa pribadi dengan Tuhan. Kegagalan ayah terhadap melakukan perannya itu tanggung jawab dia terhadap Tuhan. Tanggung jawabku apa? Itu tadi. Akui perasaan-perasaan yang sekarang menguasai kita karena hubungan dengan ayah itu ya. Apakah marah, apakah kecewa, apakah apalagi ya, sedih, apapun itu perasaan kita, akui itu pada Tuhan. Ambil bagian bahwa aku mengembangkan rasa pahit, rasa marah itu adalah tanggung jawab aku pribadi yang aku harus selesaikan dengan Tuhan. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, mengakui dan mengambil bagian kesalahan kita, mengakui, minta ampun kepada Tuhan, mengakui akibat dari hubungan yang menyakitkan itu dengan ayah. Aku sekarang ini ada kebutuhan-kebutuhan apa sih yang berusaha aku penuhi dengan cara yang salah. Mungkin kamu ada rasa butuh sekali diakui identitasmu sebagai anaknya ayahmu, tapi ayahmu nggak pernah mau mengakui itu. Barusan aku sempat melayani seorang pemudi yang punya kemarahan besar dengan ayahnya karena itu ayahnya dia tuh butuh banget dengar papanya ngomong. Dia nggak butuh yang lain-lain. Dia bilang memang sudah berpisah. Aku nggak butuh materi dari ayahku. Aku nggak butuh tinggal sama-sama dengan ayahku. Satu aja. Aku hanya butuh papaku ngomong, kamu anakku. Dia cuma butuh statement itu aja. Itu dia nggak butuh yang lain-lain. Nggak butuh untuk ayahnya harus berdamai dengan ibunya. Enggak. Aku hanya butuh diakui, aku ini anaknya dia. Gitu. Dan aku tanya dia, kalau misalnya itu tidak akan pernah terjadi gimana? Dan dia bilang, iya sih, aku mikir itu juga sih. Gitu. Ya, aku hanya bisa bilang, ada satu yang mengakui kamu anaknya. Ya, cuman Bapa di surga yang mengakui kamu dan bilang, you are my child, kamu anakku. Gitu. Dan itu identitas yang kita perlu meyakinkan diri kita sendiri bahwa sekalipun ayahku tidak mengakui aku, tapi aku punya Bapa di surga yang mengakui aku. Gitu. Jadi tadi ya mengakui reaksi kita yang berdosa, kemudian mengakui apa kebutuhan-kebutuhan yang timbul di dalam diri kita, butuh kasih sayang kah dari ayah, butuh nasihat kah dari ayah, butuh diakui kah atau butuh dihargai. Akuin kebutuhan itu kepada Tuhan. Gitu. Selesaikan itu, ambil bagian kita dan minta Tuhan yang memulihkan kita gitu. Karena memang udah nggak bisa lagi dengan ayah, apalagi kalau ayah udah nggak ada ya. Dan ayah yang tidak pernah akhirnya mengakui salahnya pun ya kita nggak bisa nuntut gitu. Tapi yang kita bisa bereskan, masa lalu kita nggak bisa ubah, tapi yang sekarang kita dan kita ke depan itu yang bisa kita ubah gitu. Dan kita minta Tuhan untuk mengampuni kita, memproses kita, memulihkan kita sehingga kita bisa maju jadi orang yang lebih baik gitu. Itu sih kurang lebih mungkin jawaban singkat buat pertanyaan kedua tadi. Sebelum ini kita tutup sekalian atau boleh Kak, boleh. Atau masih ada pertanyaan? Sudah. Kita tutup ya. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman, kalau teman-teman sekarang melalui sesi hari ini menyadari bahwa iya sih ternyata hubunganku dulu dengan papaku seperti ini. Makanya aku tuh sampai sekarang masih nyimpan kemarahan, kepahitan misalnya. Aku ikut itu kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan dan doakan ayahmu. Kalau ayahmu masih ada, doakan dia. Karena dia pun untuk menjadi baik itu satu hal yang luar biasa berat juga buat seorang ayah. Apalagi kalau dia dibesarkan oleh ayah juga yang broken juga, ayah yang gagal juga. Itu untuk dia berusaha jadi baik itu nggak mudah sama sekali. Itu maka doakan. Kalau ayahmu masih ada, doakan ayahmu untuk Tuhan juga menolong dia, menyelamatkan dia juga. Dan juga berkati ayahmu jika ayahmu masih ada. Kalau dia sakit, doakan mereka ya. Itu jadi kurang lebih yang saya bisa jawab. Dan good newsnya gini teman-teman, bahwa Bapak di dunia nggak ada yang sempurna. Siapapun itu nggak ada yang sempurna. Saya punya ayah yang bekerja di children ministry, toh tidak sempurna gitu. Mereka sudah mengusahakan yang terbaik tapi tetap tidak sempurna. Tapi good newsnya kita punya Bapak di surga yang sempurna, yang dapat mengubahkan kehidupan kita, dan Bapak di surga menunggu kita untuk datang kepada Tuhan
mengakui dia sebagai Bapa yang sempurna, minta pemulihan daripada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja dan memulihkan hidup kita. Karena di hidup kita akibat dari luka-luka masa lalu, gelas-gelas kebutuhan kita tuh bocor kan, rusak kan. Akibatnya kita diisi kasih sayang seberapa banyak pun kurang aja bocor gitu, nggak pernah terisi. Dan hanya Tuhan yang bisa pulihkan gelas kebutuhan itu dan mengisinya penuh, memuaskan kebutuhan kita akan kasih sayang, akan pengakuan, akan penghargaan. Cuman Bapa di surga yang bisa. Dan saya mau mengatakan bahwa banyak sahabat-sahabat saya yang nggak punya figur ayah yang baik, tapi mereka dipulihkan oleh Tuhan dan sekarang mereka dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan ada seorang pendeta yang saya ngikutin terus khotbahnya, beliau juga berasal dari ayah yang melakukan tindak kriminal, bahkan yang abusive luar biasa. Dia sering saksikan, tapi Tuhan pulihkan hidup dia, bahkan Tuhan pakai dia juga untuk membawa papanya kepada Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa saat ini. Jadi itu kabar gembira teman-teman, kalau kamu tidak memiliki figur ayah dan kamu punya banyak luka-luka batin, Tuhan bisa memulihkan dan Tuhan mau pakai kamu untuk satu tujuan yang mulia. Itu yang mungkin penutup dari menjadi penutup bahwa good news ya, ada kabar baik bahwa Tuhan bisa pulihkan. Oke. Baik Kak, terima kasih buat waktunya ya di sesi kedua. Dan sesi pertama tadi kita udah 2 sesi dan sesi kedua ini sangat menarik karena kita bisa membahas lebih dalam lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran nih, pingin dengerin lagi, kalian bisa dengerin siaran ulangnya di channel kita di Saplus Media tanggal 19 atau Selasa depan untuk sesi yang kedua. Untuk sesi yang pertama itu tadi, besok tanggal 12 jam 6 sore di channel di Saplus Media. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kak Ike buat waktunya. Dan tentu saja ini bukan yang terakhir karena kita masih akan membahas banyak topik ke depannya ya. Banyak yang akan kita bahas. Dan buat kalian yang hari Senin nih, kalau misalkan ada waktu, sempetin buat dengerin kita karena banyak topik-topik menarik yang kita siarkan. Dan kenapa kok harus Senin? Karena Senin itu live, jadi kalian bisa tanya kalau kalian punya sesuatu unek-unek yang pengen ditanyakan. Seperti itu. Oke Kak Ike, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman dan sampai jumpa di episode selanjutnya.